ayat 33. Di situ dijelaskan, kan... sabar. Anda tidak menjawab, nggak perlu bicara. Anda status murid di sini. Al-Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Hukuman bagi orang yang membenci Tuhannya Yahudi, yang membenci Nabi Isa alaihi salam, hanyalah disalibkan. Siapa yang membenci Nabi Isa? Siapa yang membenci? Bani Israel. Berarti yang diserupakan oleh Nabi Isa adalah Bani Israel itu sendiri. Silakan ente baca Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Tuh, sudah rupa lain yang muncul tuh. Bukan Yesus lagi tuh. Itu dalil. Kemudian, saya sudah menjawab saudara. Di mana Nabi Isa mengatakan bahwa dia tidak disalib. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku tidak pernah dikutuk. Aku di mana saja aku selalu diberkahi. Sedangkan yang dikutuk itu, yang disalib itu adalah orang dikutuk. Baca Ulangan 21, 22, 23. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Nabi Isa alaihi salam tidak pernah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Begitu juga Yesus. Jadi apabila engkau salib dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab Tuhan Elohim tidak membiarkan orang yang dikutuknya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Apakah seperti itu keadaan Yesus? Apakah seperti itu keadaan Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Ini hanya propaganda barat supaya mereka bebas makan makanan yang diharamkan Tuhan. Supaya mereka bebas minum minuman yang diharamkan Tuhan. Supaya mereka bebas berpesta di hari-hari dewa. Maka Yesus mereka jadikan tumbal agar mereka bebas berleha-leha mengatasnamakan Yesus, padahal mereka adalah menyembah dewa-dewa Roma dan Yunani. Itu fakta, itu real. Tidak ada Tuhannya Yahudi mengutuk Yesus. Yang dikutuk itu iblis. Masa Yesus yang mengutuk kemudian, yang dikutuk kemudian, sedangkan Yesus berkata dalam Matius 25 nomor 41, enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk, enyahlah engkau ke dalam neraka jahanam yang kekal, bersama dengan yang disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya. Kok Yesus yang dikutuk? Yesus mengusir orang yang dikutuk. Kok sekarang dia yang dikutuk? Ternyata cek per cek yang mengajarkan Yesus terkutuk itu Paulus. Untuk sebagai obat kuping bagi pengikutnya orang-orang non-Yahudi seperti saudara saya Wina ini. Sekali lagi kita kasih kesempatan saudara Wina. Tolong tunjukkan Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Sempurna, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengampun, menebus dosa para penjahat dengan cara mengorbankan orang yang dikasihi. Silakan. Ya, saya rasa terlalu banyak mengarang asumsi dan menambah-nambahi ayatnya. Saya tidak menemukan ada ayat yang mengatakan dari mulut Yesus sendiri ya, mengatakan aku tidak disalib. Sedangkan yang Yesus mengatakan ada itu. Ada, saya tunjukkan dalilnya. Aku tidak disalib. Bentar, mau? Pak. Di dalam Lukas Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu dari mulut Yesus sendiri. Ya, bukan kepada Romawi ya. Kepada Bapak ya. Bukan kepada Pak. tentara Romawi. Tadi Anda saya betul tidak ya? potong, Pak. Bagus. Tadi Anda tidak saya potong. Enggak, saya butuh jawaban, bukan cocokologi. Iya, karena saya menjawab pertanyaan Anda. Dan ya, jawaban saya betul. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan dalil Bapak Elohim yang Maha Mengampuni menghapuskan dosa dengan cara minta orang benar dibunuh oleh penjahat. Silakan. Ya, jangan dipotong ya. Iya, kalau Anda menjawab. Kalau Anda ngeyel, ini bukan gereja. Mulai. Ya, sorry saudariku, sorry. Mulai. Ini bukan gereja, bukan tempatnya membodohi bukan, saya orang. Tidak bicara dok, bahkan saya tidak. Saya minta dalil, saudariku dengarkan saya. Udah dengarkan. Mulai tidak kondusif. Iya, Anda tidak kondusif. Karena ini adalah Komal Edukasi, bukan gereja. Ya, tadi gereja Anda boleh. ngomong saya diam kan. Karena saya menjawab pertanyaan saudara tepat. Ya. Oke, dengarkan saya, dengarkan saudari, dengarkan. Yesus berkata tidak ada saya dengar di dalam Yohanes 5 nomor 31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Lah kalau seorang Wina yang berbicara tentang Yesus dari Wina sendiri, apa kami bisa percaya? Enggak bisa kami percaya. Jadi buat apa?
Oke, mulai tidak tenang Anda ini saya lihat. Oh, yang tidak tenang itu ente. Anda tidak memberikan dalil. Anda menginginkan Yesus mati terkutuk sama seperti iblis. Sama-sama Bukan, ingin Yesus mati kan terkutuk. sudah saya bilang, bukan Ah, keinginan saya, bukan keinginan Muslim. Anda. Itu cara Anda cuci Pak, tangan. Itu faktanya, cara Anda cuci tangan. Sekarang kalau Yesus ada pada zaman itu dan Anda ada pada zaman itu, Anda ditanya, wahai Wina, kamu tidak mau bisa Yesus berandai-andai. disalib atau tidak? Jawab. Tidak bisa berandai-andai, Oh, Pak. tidak bisa Ini berandai. Itu fakta, itu real. Orang karena Kristen Anda, mengajarkan mendoktrin manusia Yesus itu penebus dosa, betul? nah, tidak mulai kodis gitu, mengajarkan. Hai, masalah generasi. Cara Anda Apakah menipu itu apa kurang bagus. gurunda akan Saudari, seperti ini kualitasnya? saudariku, saya tidak menginginkan penipuan. Saya tidak menginginkan pembohongan di sini. Iya, dari saya Lawan baca. saya dengan data. Iya, saya Bukan tadi cuma bawa data. doktrin gereja. Lawan saya dengan data. Iya, Saya saya minta bawa datanya data. di mana Tuhannya Yahudi menghapuskan dosa orang jahat Kristen dengan menjadikan orang benar Yesus sebagai tumbal. Mana dalilnya? Iya, begini, Oh, oke, silakan. gantian Pak, boleh? Silakan. Nah, kalau Anda lompat kepada proses penebusan, artinya Anda akan secara tidak langsung mengakui Yesus disalib. Begitu, makanya Memang saya ada tidak mau. penyaliban itu, memang ada, Cak Ayu. Tapi yang disalib itu penjahat, bukan orang benar. Makanya saya minta dalil. Mana dalilnya Ya, orang benar yang disalib? Dalilnya di mana? bukan soal siapa benar tidak benar, Nenekmu artinya kiper. Lalu kau mau benar-benar apa di sini? sesuai. Mau ngapain? Mau Berikan ngapain saya di sini? data. Mau ngapain? Mau membodohi? Begini, Mau menipu? berikan. Enggak Bukan, laku. Ajaran lu enggak laku. Belanda berikan saya 350 data tahun. dari mulut Isa yang 350 tahun. Ya, sudah mau mulai tidak mengkristenkan kondusif. dengan ilmu-ilmunya, tidak paten. Apalagi kalau sekarang orang udah paham Bukan Bible. Pak, Anda yang Saya mencampuri minta, saya. saudariku, saya minta pola salib itu sesuai dengan standar sumber. Salib itu bukan hukuman di luar Yahudi. Yesus yang ingin disalib. Tolong tunjukkan Elohim ingin menghapus dosanya Kristen dengan cara mengorbankan Yesus orang benar ini. Dalilnya mana? Ya, saya bawa Silakan. dalilnya tadi Markus 10 ayat 45. Yesus Itu sendiri bukan yang firman mengatakan. Tuhan, Cak Ayu. Yang saya minta pola penyaliban, polanya. Yang disalib bagi Tuhan itu, yang dikutuk bagi Tuhan itu adalah pelaku dosa. Yang saya minta, di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar untuk menyelamatkan Kristen pelaku dosa? Itu. Ya, Silakan. Sudah. Ya, kamu tenang ya. Saya Anda yang maklum tidak karena- tenang karena Anda tidak punya dalil. Oke, jangan modal toa Pak. Oke, Gimana ini? Ini bukan gereja, saudari. Ini Saya depan tahu ini umat bukan Islam. gereja. Saya tahu Anda ini di bukan depan umat gereja. Islam ini, weh. Umat Islam Iya. yang mengerti. Jangan Boleh Anda tenang? mengatakan apa yang sering Anda katakan di depan jemaat gereja. Jangan di sini. Oke, Jelas Anda bisa pertanyaan tenang? saya? Jelas? Jelas. Oke, baik. Silakan. Ya. Allah Elohim, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub menubuatkan, berfirman kepada para nabi bahwa akan datang Mesias yang menderita. Itu polanya, Pak. Di mana Yesaya, di mana dalam Mesias? Nehemia, Dalilnya, dalam dalilnya Mika, di mana? di Mika ada, di Yesaya Ya, ada. di mana dalilnya Tuhan menebus dosa manusia dengan mengorbankan orang benar? Di mana itu? Konsepnya ada di pengorbanan darah yang suci melalui darah binatang. Saudariku, Yesus Anda setarakan binatang itu Anda sudah berlebihan kali itu. Artinya begini Pak, dalam penghapusan dosa bagi bangsa Israel pada masa itu kan melalui darah binatang. Saya Binatang. percaya Anda tahu itu. Saya Ya pasti percaya Anda imamat tahu. 1 nomor 2. Saya kan guru. Memang Tetapi saya tahu. sabar dulu Orang Pak. Yahudi, Tetapi- bahkan Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan, kurban yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ya, Yesus yang mengajarkan pengorbanan pada masa itu adalah darah binatang yang suci. tidak Sekarang bersifat. setelah itu Tetapi- dari darah manusia.
korban itu kan tidak bagaimana mungkin Pak seorang darah Ya loh, binatang bisa kok menghapus anda dosa lebih manusia Tuhan yang daripada total. Tuhan? Bagaimana Ini mungkin? Kok anda revolusi yang mengatur? makanya Kok anda yang Yesuslah yang ngatur? menggenapinya karena Nenekmu tidak ada kiper. Di nah mana mulai Yesus mengatakan itu? aduh ini udah mulai nggak tenang Sudah ya. ketinggalan zaman 2026, orang membodohi itu sudah nggak zaman lagi. Yang Bukan saya minta, membodohi Pak. saudariku, yang saya minta, di mana dalilnya orang Yahudi menghapuskan dosa pakai manusia? Di mana dalilnya? Mantap. Ya kan saya belum jawab. Makan obat dulu Bang Juma, makan obat dulu ya. Bantu temanmu, Biar bantu enak temanmu, diskusinya. bantu temanmu. Biar enak diskusinya. Di mana dalilnya Iya. coba? Ayo, kau Junedi bicara. Wina turun, naikkan Junedi. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka Mana membagi-bagi dalilnya pakaianku di antara mereka Tuhan? dan membuang putih Mulai atas jubahku. penyakit lama, Itu penyakit dalilnya. penyakit lama kambuh. Saya minta dalilnya Elohim menghapuskan dosa penjahat kayak Junaidi ini dengan menggunakan orang yang dikasihi, Yesus. Mana dalilnya? Sudah bukan saatnya membodohi. Kita bantu negara mencerdaskan anak bangsa supaya mereka memilih keyakinan yang masuk akal, yang Karena rasional. begini Pak, Anda lari ke proses penebusan karena kitab Anda tidak bisa menyebutkan Kenapa bahwa larinya ke kitab siapa yang saya? dikatakan. Kitab saya, saudariku, yang dikutu itu setan, iblis. Di agama Anda yang dikutu itu Tuhan Anda. Makanya kami heran. Kitabnya Yahudi yang dikutu iblis, orang Kita bukan jahat. bicara masalah Sekarang Al-Quran Gini, mengatakan Pak. yang dikutu itu juga adalah orang jahat, iblis. Artinya, Di kita Kristen bukan- yang dikutu adalah Tuhannya sendiri. Maka kami minta pertanggungjawaban. Di mana Elohim mengutuk orang benar demi untuk mengampuni dosa-dosa Kristen? Di mana dalilnya? Itu dasarnya loh. Dasar pertama. Kalau sudah ada itu baru kalian sampo-sampoi, bumbu-bumbuhi dengan surat-surat Paulus in the gang. Tapi akarnya Begini. dulu, di mana akarnya? Bahwa Anda kan Tuhan tidak- menghapuskan Anda, dosa-dosa bisa nggak saya ngomong? orang di luar Yahudi dengan Ini bisa menumbalkan gantian. anaknya. Mana dalilnya? Bisa gantian atau kita mau Gantian, tapi yang berilmu dong. Jangan cuma modal congol. Anda melompat, kan saya bilang Anda lompat pagar dengan menanyakan proses penebusan, penyalipan dengan darah Saudariku, orang Sedangkan, Kristen itu didoktrin Yesus itu mati siapa- terkutuk untuk siapa yang dosa disuruh kalian. tangan? Siapa Sekarang yang di atas kayu salib? tolong Anda tidak bisa tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan menginginkan menghapus dosa non Yahudi dengan menumbalkan Sendiri. orang yang dikasihi. Mana dalilnya? Menurut Yesus, Anda kan percaya. Mana dalilnya? Kalau berbicara mengenai Yesus, saudari, kalau berbicara mengenai Yesus, berita-berita tentang Yesus itu bukan dari Yesus, tapi orang yang kemudian menuliskan tanpa ada legitimasi dari Tapi Anda Yesus. bersilat Gitu. lidah, lalu kenapa Anda memakai mengutip ayat Lah, Yesus itu kan di dalam- ucapan Yesus katanya. Iya, lalu kenapa juga Anda mengambil mempercaya itu? Lah, itu kan ucapan Yesus katanya. Sekarang yang saya minta, kaidah di dalam ajaran Yahudi. Anda kan menebus Berarti Anda dosa. bersilat lidah, Anda bersilat lidah. mengambil konsep tebus dosa pakai darah itu kan dari Yahudi kan? Nah, sekarang saya minta di mana Tuhan menginginkan darah manusia, manusia yang benar untuk menghapus dosa Kristen. Iya, dari mulut Yesus sendiri Nah, mengatakan. silakan Anda dia tunjukkan. datang- Saya minta Elohim tapi Iya, Yesus Anda Markus. tunjukkan. Markus Karena itu anak siapa? Markus itu siapa? Ya, tadi Anda kan mengutip Markus Yohanes juga. Markus itu Berarti siapa? Anda- Tunggu dulu. Markus Berarti itu Anda siapa? bersilat lidah. Yang saya mintakan Elohim, saudari, konsep penebusan dosa itu kan dari Yahudi, bukan dari Markus, dari Yahudi. Yang memerintahkan menebus dosa pakai darah domba binatang kan Elohim. Nah, tolong Markus itu kan tunjukkan. murid-murid Yesus. Yesus orang Nenekmu yang Yahudi, kiper, Pak. mana ada Markus orang Yahudi? Sekarang murid-murid saya Yesus semua minta, Yahudi. iya Yesus muridnya, Yahudi, Pak. tapi Markus bukan. Yesus Ada-ada Yahudi, aja. Pak. Yesus orang Yahudi memang Yesus, tapi Ya. Markus bukan. Gimana sih perempuan ini?
Jangan menipu dong. Sekali lagi saudariku Kristen, semua yang ada di sini ya. Tujuan kita bukan untuk menghujat, edukasi tegas terhadap kebatilan. Saya katakan batil kalau Anda memfitnah Tuhan. Anda memfitnah Tuhan, menebus dosa dengan cara mengorbankan anaknya. Ini fitnah. Supaya Anda itu tidak fitnah, tolong tunjukkan di mana Elohim menginginkan darah manusia untuk menebus dosa-dosa orang non-Yahudi, penyembah-penyembah dewa. Mana dalilnya? Kalau sudah ada itu, baru kalian bisa membumbu-bumbuhinya dengan konsep yang datang dari Paulus, yang datang dari gereja. Mana? Ada enggak? Tolonglah, 2026 loh ini. Bukan lagi zaman batu ini 2026, saatnya orang dicerdaskan. Lepas dulu doktrinnya, kita bicara dalil, karena kita diskusi ilmiah. Kan begitu. Kalau ada dalil, baru kemudian Anda cocokkan dengan materi. Kita sedang membahas ini tentang salib. Salib itu yang punya hukum siapa? Salib ini Roma kan? Kalau orang Yahudi merajam. Nah, kalau ada perintah kemudian menggantung, itu bukan disalibkan, digantung tok. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Kalian mengusung sebuah konsep doktrin dogma. Dosa-dosa kalian dihapuskan dengan cara Tuhan menumbalkan anaknya, mengorbankan anaknya. Dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Nah, sekarang ini masalah besar. Coba Anda sinkronkan. Yesus yang mulia, Yesus yang suci, yang membawa kebenaran, jalan keselamatan, kok bisa mati dengan jalan kutuk? Siapa yang punya kepentingan di sini? Elohim? Oh no, Elohim hanya mengutuk pelaku dosa. Dan Elohim mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 8, tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi orang benar ini jangan kau bunuh, kata Tuhan. Karena aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, sekarang Anda balik. Orang bersalah dibenarkan, orang yang benar yang dihukum. Kok terbalik jadinya? Oleh karena itu, kami Muslim yang menjadi sasaran empuk kristenisasi bertanya, minta kejelasan supaya Anda tidak ambigu menjelaskan itu. Di mana Tuhannya Yahudi mengajarkan konsep bahwa orang-orang di luar Yahudi, para pelaku dosa penyembah dewa-dewa ini, pemakan babi dan manusia-manusia berkulup ini, itu diampuni kutuknya dengan cara menumbalkan orang benar, yaitu Yesus. Di mana itu tertulis? Kami ingin tahu, kami penasaran. Kenapa? Karena Al-Quran kami mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu. Oknum itu tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi kalian ngotot mengatakan disalib. Oke, berarti Al-Quran keliru, kalian yang benar. Nah, kalau begitu adanya, tolong tunjukkan standarisasi daripada penyaliban yang wajib terjadi kepada Yesus. Di mana Tuhan menginginkan menghapuskan dosa orang Roma, Yunani, orang Belanda, semua di luar Yahudi, dengan cara Tuhan mengorbankan orang benar sebagai tumbalnya. Sebagaimana Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada seluruh orang Yahudi Israel, bila mana mereka hendak mempersembahkan korban penebus salah, penebus dosa kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak berupa domba, kambing, lembu, sapi. Nah, di mana Tuhan mengatakan, katakanlah kepada seluruh dunia, apabila mereka ingin selamat, percayalah bahwa Elohim telah mempersembahkan anaknya di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa orang-orang di luar Yahudi. Mana dalilnya? Kalau nggak ada dalil, cerita apa yang kalian ingin bangun ini? Maka benarlah Al-Quran yang mengatakan, ya ahlal kitab bima ta'zunani. Dikatakan dalam surah Al-Ma'idah, Ali Imran ya, Ali Imran ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallah bighafilin amma ta'malun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Mengapa? Mengapa? Kau sudah tahu tidak ada perintah bahwa yang disalib itu adalah orang yang benar. Kau sudah tahu, kau mengerti bahwa yang disalib itu selamanya adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi kenapa ketika umat Islam ingin mengembalikan marwah orang benar Yesus, kamu selalu menghalang-halanginya dengan kebohongan-kebohongan yang tersusun secara masif? Kenapa? Lima tasudduna an sabilillah. Mengapa kau menghalangi saudara-saudara kami Kristen yang masih ingin sadar, yang masih ingin mencari kebenaran, dengan cara kalian menghalangi kebenaran ketika Anda ditanya, mana dalilnya? Elohim menginginkan penebusan dosa dengan mengorbankan orang benar demi orang jahat. Mana dalilnya? Anda tidak bisa menunjukkan itu. Padahal kata Allah, wa antum syuhada. Kamu menyaksikan. Kamu menyaksikan tertulis di Ulangan 21 nomor 22, 23. Kamu menyaksikan di Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Kamu menyaksikan bagaimana Yesus mengatakan tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku. Kamu menyaksikan itu. Yesus dikatakan hamba yang suci. Yesus dikatakan orang yang mulia. Yesus dikatakan orang yang benar. Jalan menuju kepada Tuhan. Tidak ada keselamatan tanpa Dia. Kamu menyaksikan itu semua. Tapi kenapa kamu menghalangi orang untuk mensucikan dia dari fitnahan-fitnahan bahwa dia mati dengan jalan kutuk? Kenapa? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Itu fakta. Kalian tahu Yesus itu orang benar. Kalian tahu Yesus itu orang yang dikasihi. Kalian tahu Yesus itu adalah orang yang dimuliakan oleh Tuhannya. Kalian tahu Yesus itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Yesus orang saleh. Dia orang yang beriman. Dia orang yang berserah diri kepada segala perintah Tuhan. Semua pekerjaannya berdasarkan perintah Tuhannya. Semua ucapannya berdasarkan instruksi Tuhannya. Lalu kenapa dia harus mati dengan jalan kutuk demi pelaku-pelaku dosa maksiat? Man amana tabgunaha iwaja. Engkau ingin memalingkan, membengkokkan ajaran Tuhan yang sudah betul, bahwa yang dihukum itu adalah orang yang dikutuk karena melakukan dosa. Engkau ingin membengkokkan bahwa Yesus orang suci ini menjadi terkutuk. Engkau ingin membengkokkan bahwa Tuhan hanya bisa mengampuni orang yang bertobat. Tuhan tidak akan mau membunuh orang yang benar. Dan Tuhan tidak akan memaafkan orang yang bersalah dengan mengorbankan orang yang benar. Kamu tahu, tapi kamu ingin membengkokkan itu. Wa antum syuhada, padahal engkau menyaksikan. Di dalam Bible kau saksikan. Tulisan-tulisan yang ada di kitabmu kau saksikan. Bagaimana pendapat orang Yahudi kau saksikan. Pandangan orang Yahudi kau saksikan. Perilaku orang Yahudi sampai hari ini kau saksikan terhadap Yesus. Tapi kenapa kamu selalu ingin membengkokkan? Kenapa kamu ingin membengkokkan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi kenapa kau bengkokkan? Jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Yesus ini adalah dengan cara mati terkutuk. Kenapa kau bengkokkan ke sana? Sementara Yesus mengajarkan bertobatlah, 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 bertobatlah. Itu ajaran Yesus. Malah Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 10, Markus 10, apa yang dikatakan oleh beliau? Jikalau ada orang yang tidak memikul salibnya sendiri, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi Yesus itu memerintahkan kita ini, kalian yang mengaku pengikutnya, untuk menanggung beban kalian sendiri. Matius 10, Matius 11 juga Yesus mengatakan seperti itu. Bahwasanya aku memberikan kuk, aku menyusun kuk untukmu, aku mengatur kuk untukmu. Lakukan, laksanakan kuk itu. Malah kalian kemudian mau menghapusnya. Ini gimana ceritanya? Yesus mengajarkan kuk agar dijalani dengan setia,
kalian malah menghancurkan kuk itu dengan mengikuti ajaran Paulus. Itu Yesus katakan. Yesus mengatakan di dalam Matius 11 nomor 29, pikulah kuk yang kupasang. Malah dia mengatakan dalam Matius 16 nomor 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus memikul salibnya sendiri. Matius 10 nomor 28, dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku, tidak patut menjadi pengikutku. Lukas 9 nomor 23, kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mengikuti aku harus memikul salibnya sendiri. Matius 10 nomor 38, barang siapa tidak memikul salibnya sendiri dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Sementara kalian, salib kami harus kami serahkan ke Yesus. Pret! Yesus mengajarkan muridnya, barang siapa tidak menjalankan kuk yang sudah aku susun, yang sudah aku pasang, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Sekarang kalian menjadi bukan lagi hamba Tuhan. Kalian anak Tuhan katanya. Karena kalian ini mewarisi surga. Makanya kalian tidak lagi mendapatkan kuk penghambaan. Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Pret! Yesus merintahkan menghambakan diri kepada Elohim. Ini dia mengajarkan jangan lagi kau menghambakan diri. Merdeka kita sudah. Karena ada Kristus yang merdekakan kita. Tolong saudaraku. Al-Quran mengguncang kalian. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Mengapa kamu terus menerus menghalang-halangi orang-orang beriman dari jalan Allah? Mengapa? Mengapa kalian selalu membengkokkan jalan Allah itu? Mengapa? Yang tadinya binatang dirubah kalian bengkokkan jadi manusia. Yang tadinya manusia kalian bengkokkan menjadi Tuhan. Yang tadinya kemudian perjanjian baru kau bengkokkan menjadi perjanjian lama. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Padahal kalian menyaksikan wa antum syuhada. Jadi begitu saudara ya. Kalau masih mau belajar, kalau masih mau diskusi, tolong utamakan ilmu, bukan doktrin dan dogma. Ya, kalau ada iman tolong selaras dengan ilmu. Jangan iman selaras dengan dogma. Kalau hanya dogma, diimani kancing baju saja bisa kau tuhankan. Kalau hanya iman, diembel-embeli oleh doktrin dan dogma. Sandal jepit yang sudah putus bisa kau jadikan Tuhan. Kalau hanya iman dan dogma. Tapi yang betul adalah iman dan akal. Supaya kita sampai kepada kebenaran ilahi. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Silakan diambil alih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Hos, Bang Dito, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Tri. Silakan Bang Junedi. wabarakatuh. Junet, bangun Junet. Pura-pura aja Junet ini dari tadi nyimak. Nah tuh. Ada apa? Bang. Dari kemarin sore saya udah diskusi dengan Bang Juma ini, Bang Dito, ya kan? Nah di situ. Kemarin sore kita juga diskusi kan di situ, ya kan? Nah cuma dalam diskusi itu ya saya terus terang aja saya menghargai perbedaan walaupun setiap saya bicara dipotong-potong, ya kan, tidak dikasih kesempatan. Cuman saya paham memang Bang Juma ini ya tensinya agak tinggi kan Dito, ya kan. Cuma saya kalau mau diskusi mengalir, yang ditanya itu kamu ya dijawab dengan dalil. Kamu itu kalau berdiskusi, kau menganggap kami ini kayak hewan yang tidak berakal. Kau pikir kami ini jemaat gereja. Saya mencintai ilmu, saudara Junedi. Saya siang malam itu mencari ilmu. Dan paling anti kepada orang bodoh yang sombong. Paling anti saya tuh. Sudah dikasih ruang berbicara, menghabiskan waktu, tapi isinya nonsen. Cuman doktrin. Anda harus tahu, ini bukan gereja. Di depan Anda ini orang-orang Islam semua yang belajar Bible siang malam.
Itu loh. Nah, oleh karena itu, ketika saudara saya Kristen berbicara, memang kalau kita dengarkan lancar ngomongnya, tapi muatannya doktrin, dogma yang Yesus tidak pernah ajarkan. Yesus mengatakan kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan congor. Congor itu dogma, doktrin. Dikasih ikan, ini kepiting. Ikan bang? Enggak, kepiting. Pokoknya kau harus imani ini kepiting. Lah, ini kan ikan, jelas-jelas kantong. Kau udah diam. Kalau kau mengatakan ini bukan kepiting, tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Itu kan yang kau paksakan sekarang. Yesus Maria melahirkan manusia. Kau paksa. Itu bukan manusia. Itu manusia. Tapi seutuhnya juga adalah Tuhan. Tuh. Ikan kau ditunjukkan, kau bilang kepiting. Lalu kami umat Islam ini mau membiarkan kau berbicara seenak perut, membodohi gitu. Sudah bukan zamannya. Sekarang itu kita diskusi, kita urai data, kita lembutkan hati, dengarkan lawan diskusi, sanggah dengan data, bukan dengan congor. Tendensi iman, jangan. Tendensi doktrin, tidak boleh. Karena Anda sedang berdiskusi dengan orang yang beda akidah. Gitu saudara. Nah contoh misalnya nih, kita angkat materi. Yesus berkata dalam Yohanes 5:31. Jikalau aku Yesus bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Tolong, Yesus pernahkah dia mengatakan menurut kesaksiannya sendiri bahwa dia akan mati dengan jalan kutuk? Pernahkah Yesus mempersaksikan itu? Tidak pernah. Tapi Paulus mempersaksikan dari mulutnya sendiri. Kristus menebus dosa kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen. Itu kesaksian siapa saudaraku? Itu kesaksian Paulus. Kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, Yesus katakan kesaksianku itu tidak benar. Kalau Paulus bersaksi dari dirinya sendiri tentang Yesus, apakah betul? Apakah betul kesaksiannya itu? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan tidak benar. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri itu tidak benar. Bapakku lah yang bersaksi tentang aku. Baru bisa benar. Nah, tolong tunjukkan di mana Bapak bersaksi tentang kesaksian Paulus yang mengatakan Kristus telah menebus kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk bagi Kristen. Di mana Bapak Elohim bersaksi tentang hal tersebut? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, jangankan Paulus, kesaksian Yesus pun tertolak. Kira-kira penjelasan saya ini, yang singkat padat ini, saudaraku Junaidi paham gak? Bahwa kami umat Islam sangat menghargai toleransi agama itu harus dijunjung tinggi. Tapi ketika kita berdialog tentang agama, please, yang kita jadikan sebagai sajian menu dalam berdiskusi adalah ilmu, bukan dogma, doktrin. Jangan, karena ini bukan gereja. Untuk itu, coba kita ingin menakar. Yesus berkata, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Kemarin Anda bersaksi, Yesus itu sepenuhnya adalah Bapa. Apakah kesaksian Anda ini betul? Apa dasar kesaksian Anda boleh kami percaya bahwa kesaksian Anda ini betul? Sementara itu hanyalah untaian kotoran yang keluar dari mulut Anda, yang terbersit dari otak Anda itu, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Coba. Di mana Bapak bersaksi tentang apa yang Anda saksikan? Yesus adalah sepenuhnya Bapak itu sendiri. Di mana Bapak bersaksi tentang itu? Silakan. Kami ingin Anda memberikan kebenaran di sini. Oke Bang Juma, kemarin saya udah jelaskan ayat itu kan. Itu Yesus berbicara itu tentang hukum Taurat di situ. Di mana di dalam hukum Taurat itu ya, saksi satu orang tidak berlaku. Karena Yesus juga di bawah hukum Taurat sebagai manusia kan di situ. Nah, dia bercerita tentang hukum Taurat di situ. Oke, sekarang begini Bang Juma, ya kan. Nah, kesimpulan ini Bang Juma, ya, ketika kita berdiskusi dari kemarin sampai pagi ini, ya kan, saya melihat bahwa ya, apa semua ayat yang ada dalam Injil itu ya memang Bang Juma anggap salah dan Bang Juma samarkan.
Nah, tetapi masalah sejarah tentang penyaliban Yesus itu semua tercatat di Injil. Dicatat juga oleh sejarah-sejarah non-Kristen kan di situ. Nah, bahkan Pertanyaan saya diterima oleh apa, Bang? mayoritas akademis kan di situ. Nah inilah Jadi ini gini Bang kan. Juma. Ini saudara-saudara dapat gak menangkap pertanyaan saya bisa disanggah sedikit aja? Nggak nyambung. Enggak nyambung. Jadi Enggak jadi nyambung, gini Abang. Bang Juma, ya saya enggak mau lagi berdebat dengan Bang Juma. Kemarin kita sudah, saya hanya mengambil Kesaksian kesimpulan Anda yang pagi ingin ini tentang kami debat pertanyakan. Kesaksian Ya kan, saudara di situ. yang mengatakan Yesus itu sepenuhnya adalah Bapa, itu kesaksian Anda kan kesaksian dari diri Anda sendiri. Nah, apa dasar pijakan kami untuk mengatakan dan mengimani dan percaya bahwa Anda bukan pembohong, Anda bukan pendusta? Enggak, Bang Juma udah salah kemarin. Saya tidak pernah menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa. Kan di situ Sepenuhnya dia. manusia, sepenuhnya Tuhan. Iya, dia siapa sepenuhnya Tuhan ini? manusia. Dia Siapa adalah Tuhan di sini? sepenuhnya ilahi kan di situ. Siapa ilahi di situ? Ya, di situ. Nah, Siapa jadi ilahi Bang yang Juma, ini? Siapa ilahi di kalau situ, Bang? Dengar Bang Juma, kalau misalnya Yesus saya lihat dia adalah sungguh-sungguh manusia, Bang Juma, ya, berarti dia bukan Tuhan di situ. Ya memang bukan. Itu dia kesaksian Yesus. Ketika Itu dia kesaksian berbicara Yesus. dalam keadaannya sebagai manusia kan di situ. Kan tidak Nah, itu. nyambung kan. Tetapi ketika Tidak nyambung, Yesus ya saya melihat dari sisi ilahinya, dia bukan manusia di situ. Nah, itu makanya saya mengatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan Yesus itu sungguh-sungguh manusia, dan saya membedakan itu kesaksian Bang Juma. Anda kan? Itu kesaksian Anda. Sekarang Yesus ketika bersaksi tentang dirinya sendiri, kata Yesus kesaksianku tidak betul. Kalau saya bersaksi tentang diriku sendiri. Kesaksian Yesus, aku anak. Kesaksian Bapa, Yesus anak. Dua-duanya mempersaksikan Yesus hamba. Datang situ, saudaraku Junaidi bersaksi. Yesus itu sepenuhnya ilahi. Sepenuhnya Bapa berarti. Nah, di mana Bapa membetulkan atau mempersaksikan kesaksian Anda ini di mana? Mengatakan bahwa inilah Yesus yang adalah Bapa itu sendiri, yang adalah aku sendiri. Itu di mana? Kesaksian Anda timpang, cacat. Tidak bisa dipercaya. Itu doktrin dogma pembodohan yang Anda bangun sendiri. Lantas Anda pamer di depan kami di sini. Maka pertanggungjawabkan, di mana Bapa bersaksi kalau Yesus itu sepenuhnya ilahi? Silakan. Kesaksian Anda mana? Kesaksian Bapak tentang kesaksian Anda itu mana? Yesus seutuhnya ilahi, seutuhnya Bapak. Di mana? Yesus aja tidak pernah mempersaksikan itu. Apalagi Bapak. Lalu apa yang ingin kami dengarkan dari seorang pembohong pendusta kayak Anda? Gitu loh saudariku Junaidi. Jadi berbicara pelan dengan lantunan yang aduhai bukan menjadi syarat untuk menjadi seorang pengajar, membimbing, konseling untuk mengantar manusia kepada kecerdasan. Tetapi keras, tegas, lembut atau retorika metode apapun yang Anda gunakan, marah sekalipun, berapi-api sekalipun, kalau itu adalah sebuah kebenaran, akan menyentuh dinding kalbu setiap manusia yang mempunyai akal. Sekarang saya minta datanya. Kalau kami bohong, wa isqala Isa, inni rasulullahi ilaikum, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Yesus Kristus. Satu natur. Apa satu natur itu? Rasul ila Bani Israel. Kami nggak abu-abu. Kami sesuai kesaksian Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Tuhan, telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah merasulkan, mengutus, menuzulkan, merasulkan, membuat aku menjadi rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridku percaya aku adalah rasul utusanmu. Titik. Itu kesaksian Yesus. Nah sekarang Anda punya kesaksian beda, agak lain.
Yesus seutuhnya manusia. Tepuk tangan kita untuk itu. Tapi ada tapinya. Tapi seutuhnya juga adalah ilahi. Pret! Kesaksian kampret. Iya, Bang. Kesaksian Kenapa, dulu. Bang? Nah, sekarang Ayat saya yang- masih beri kesempatan yang kedua. Tolong tunjukkan kesaksian Anda bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya ilahi. Ilahi di sini adalah Bapa Elohim. Tolong tunjukkan kesaksian Bapa Elohim bahwa Yesus itu adalah seutuhnya Bapa itu sendiri. Silakan. Saya bacakan ayatnya, Bang ya. Boleh. Akan Bagusin. tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang benar dan Itu hidup kesaksian yang siapa? kekal. Itu kesaksian Ya kan? siapa itu? Nah, Itu kesaksian disitulah, siapa? Bang, saya Hei, melawan hei, ajaran hei. sesat. Jangan gila, yang jangan tidak gila. mengakui Yesus Jangan sungguh-sungguh gila. datang sebagai manusia. Yang itu kesaksian dan Yesus siapa? sungguh-sungguh ilahi di situ. Itu kesaksian siapa barusan Anda baca? Itu kesaksian siapa? Kesaksian siapa yang Anda barusan bawa? Ingat kata Yesus. Itu Itu ayat kesaksian siapa? yang disampaikan, Bang, kepada saya supaya saya Itu melawan ajaran kesaksian sesat yang siapa, Abang paparkan tadi Tuyul? kan di situ. Tukang tahayul. Di situ dia, Bang. Itu kesaksian siapa? Karena Yesus disebut hidup Itu yang kesaksian kekal. siapa? Saudara-saudaraku Kristen yang ada di bawah, tengoklah ini. Ini saudara kalian nih, ini wakil kalian. Saya tanya loh, itu kesaksian siapa yang Anda barusan baca? Loh, kan saya udah baca itu di dalam kitab suci saya. Iya, katanya itu kesaksian pintar. siapa? Itu kesaksian siapa, lol? Kau tertawakan dirimu kan? Kamu tertawakan dirimu. Kamu tertawakan dirimu. Inilah yang Al-Quran saya katakan, kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kamu tahu, kamu paham, kamu ngerti, kamu bukan orang gila, kamu bukan binatang, kamu tahu, tapi kamu senantiasa selalu membengkokkan jalan Allah. Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku, kesaksianku itu tidak benar. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Junaidi bersaksi Yesus sepenuhnya ilahi. Junaidi apakah benar karena didukung oleh Paulus? No. Justru yang mendukungmu Paulus inilah bukti bahwa kamu itu golongan yang akan dikutuk dan diusir masuk ke dalam api neraka jahanam. Kalau saya bersaksi, Yesus adalah utusan Tuhan yang maha suci kepada kaumnya Bani Israel. Kesaksian saya benar nggak tuh? Benar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kesaksian Bang Suma itu dibenarkan oleh Yesus nggak? Dibenarkan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah, Tuhanlah yang mengutus aku kepada kaumku Bani Israel. Kesaksian Bang Suma betul, berarti dalam diri Bang Suma ada Roh Kudus. Kesaksian Junaidi laknatullah, diminta pernyataannya, kemudian itu persaksian siapa? Paulus. Saudaraku Junaidi, sekiranya masih ada satu titik celah di dalam hatimu yang gelap itu untuk ditembus sebesar lubang jarum cahaya masuk, buka itu, jangan kau tutup, buka, biarkan kebenaran masuk pelan-pelan ke dalam hatimu supaya kau bisa waras, jangan gila permanen. Silakan Anda turun, Anda istirahat. Saya tahu ilmu Anda masih minim, hanya raja doktrin, raja dogma. Mungkin masih ada Kristen yang jujur ingin naik ke sini. Silakan. Assalamualaikum semuanya, Bang. Waalaikum.
Izin nyimak ya Bang, Gurunda. Siap. Dari mana Saudara Freddy? Dari Bukit Tinggi Bang, Sumatera Barat Bang. Alhamdulillah Islam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Freddy, thank you, syukran. Jadi tadi saudara-saudara, sahabat muslim, adik-adik saya, anak-anak saya yang ada di bawah, kita melihat seorang Junaidi. Kalau saya nggak salah tebak, beliau ini namanya Daud Umar. Dia seorang murtadin yang pernah ditahan selama kurang lebih 2 tahun karena penghujatannya yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad. Kalau saya tidak salah orang ya, tapi seingat saya beliau, karena suaranya saya masih ingat sekali. Dia itu penghujat, penista, tapi sekarang dia rada-rada ini. Nah, kita minta kepada beliau tadi, bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya, itu tidak benar jikalau Yesus hanya bersaksi tentang dirinya sendiri. Tapi gereja, dalam hal ini pendeta, pastor, mempersaksikan hal-hal yang Yesus tidak pernah persaksikan. Apalagi Bapa Elohim tidak pernah mempersaksikan itu. Tentang Yesus yang mereka mengatakan Yesus disembelih, Yesus kemudian mati dengan jalan kutuk. Bapa Elohim itu tidak pernah mempersaksikan itu. Sedangkan standarisasi kebenaran, kalau kita berbicara Yesus, harus berdasarkan kesaksian Yesusnya. Jangan yang lain. Dan kesaksian Yesus ini harus ada validasi dari Tuhan yang mengutusnya. Tidak boleh tidak. Nggak boleh tidak. Nah, karena itulah gerakan-gerakan saudara-saudara kita Kristen dalam menjalankan misi kekristenan itu akan semakin berat. Karena sebenarnya kondisinya yang sesungguhnya itu begini. Yang datang di tengah kaum Israel itu namanya Isa alaihissalam. Itu, yang asli itu. Yang datang lahir di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah itu namanya Isa alaihissalam. Isa al-Masih. Itu nama aslinya. Kemudian, sekelompok dari orang yang membuat makar, membuat pengajaran yang kemudian disinggung di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Nah, dari kitab inilah kemudian mereka membentuk ajaran. Membentuk ajaran. Jadi Nabi Isa ajarannya dibengkokkan. Lahirlah mereka ini. Jadi sebenarnya saya minta kepada para apologet ke depan, ketika mereka menekankan terkait dengan oknum, tekankan bahwa yang kalian bahas itu Isa. Yang kalian ceritakan itu Isa. Yang kalian sebut Yesus dalam kitab kalian itu sebenarnya Isa alaihissalam. Karena Isa ini adalah tokoh sentral yang datang ke tengah Bani Israel membawa Injil. Makanya ketika mereka pertama kali memijakkan kaki di Nusantara, mereka tidak menggunakan Yesus, mereka gunakan Isa Al-Masih. Karena sebenarnya mereka tahu bahwa yang diceritakan ini adalah ya iya betul, Yesua, Isa. Itu betul itu. Nanti ketika masuk ke dalam pengajaran Roma Yunani, baru ditambah us menjadi Isaus. Begitu saudaraku. Untung saja Immanuel tetap Immanuel. Kata Ahibili, kenapa mereka tidak ganti Immanusus? Abraham, untung mereka nggak ganti Abrahamusus. Ismausus, Isausus, Dausus, Mariasus. Untung aja, kata Ibili, seorang rabi, seorang aktivis Yudaism, praktis Yudaism, itu ngechat, kenapa ya Immanuel mereka tidak ganti menjadi Immanusus?
Saya jawab supaya masih ada sedikit tanda-tanda kalau itu ajaran dari nabi-nabi Bani Israel. Oh iya juga ya. Itu saudara, teman-teman non-muslim yang ada di bawah, yang masih mau diskusi tanya jawab, silakan, masih ada waktu saya sebentar. Kita bahas ini, siapa yang mengutuk Yesus, atau terserah mau tema apa saja. Yang penting edukasi, jangan membodohi, jangan doktrin dogma. Anda boleh memaparkan dogma, tapi kalau sudah disanggah, minta untuk diluruskan kembali, agar diluruskan kembali. Jangan keenakan mendoktrin, karena ini bukan gereja. Al-Quran saya kena benar tuh. Ketika Al-Quran mengatakan, Qul ya ahlal kitab, lima tasudduna an sabilillah, man amana tabgunaha iwaja. Apa kata Quran? Wahai ahli kitab, wahai ahli kitab. Kenapa yang disuruh ahli kitab? Karena di tengah-tengah ahli kitab itu ada orang-orang zalim. Ada orang-orang zalim. Nah, diseru, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Jadi kita dihalangi tuh. Dihalangi, kenapa dihalangi? Ketika kita ingin menjelaskan terkait dengan ajaran yang lurus yang terjadi, mereka akan membengkokkan. Kata Al-Quran, kamu memang menghendakinya jalan itu menjadi bengkok, sedangkan kamu menyaksikan jalan lurus itu, tapi kamu sengaja ingin membengkokkan. Maka Allah mengatakan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu sahabat-sahabatku, Al-Quran surah Ali Imran ayat 99. Itu kerjaan mereka tuh, selalu ingin membengkokkan apa yang lurus dari Yesus, dibengkokkan. Apa yang datang dari Nabi Musa dibengkokkan. Apa yang datang, yang diiyakan oleh akalnya sendiri dibengkokkan. Itu mereka. Pekerjaan itu nyata bagi kita. Nyata sekali. Kita minta data di mana Elohim membenarkan kesaksianmu bahwa Yesus itu sepenuhnya adalah ilahi, yang adalah Bapa Elohim itu sendiri. Dia kasih memang data. Tapi Paulus, kan Paulus memang kan mengaku Bapak, akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapaknya ternyata Paulus. Jangan kau menyebut siapapun di bumi ini Bapak, sebab hanya ada Bapak, satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Dia sebut Paulus jadi Bapak Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Bapakmu. Nah, jangan-jangan Bapak yang disebutkan tadi firmannya itu adalah sibilisis, jangan-jangan. Saya kira begitu. Salam kenal semuanya yang ada di sini. Ini komalnya Bang Dito, Bang Dalbo ya. Oh ya, lanjut Ustaz Ahi, tafadhal. Masya Allah, salam kenal Bang Suma. Oh iya, salam kenal Bang. Selamat ulang tahun ya Bang Suma ya. Siap. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam Dinda warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa beda Yesus Kristus dan Kristus Yesus itu? Beda. Kan beda. Nah itu saya perlu penjelasan. Afwan. Kristus itu kan orang yang diurapi Tuhan. Jadi kalau Yesus Kristus, apa artinya? Yesus yang diurapi Tuhan. Kalau Kristus Yesus, artinya orang yang diurapi Yesus. Kristus, orang yang diurapi Tuhan. Nah, Kristus Yesus, orang yang diurapi Tuhan Yesus. Itu tadi kan kembali kepada Paulus itu ya, 1 Korintus 4:15 ya. Iya. Di mana ceritanya Paulus diurapi Yesus ya? Nah itu dia. Oh, Masya Allah.
Tapi kata Bang Suma tadi cukup menarik ya. Ini saya hubungkan dengan 2 Korintus 11:17, orang bodoh berkeyakinan bermegah mengatasnamakan Tuhan, ini masalahnya Bang Suma. Ya betul kan? 1 Korintus 1:31, 2 Korintus 11:17. Orang bodoh berkeyakinan bermegah mengatasnamakan Tuhan. 1 Korintus 1:31, tetapi seperti tertulis ada di kitab, kalau kau mau bermegah dalam Tuhan. Loh, kan ajaib ini kata Paulus yang dia sampaikan seperti kata Bang Suma tadi. Seluruh persaksian Paulus ini adalah bukan yang dia terima dari firman, tapi orang bodoh berkeyakinan yang bermegah. Jadi bagaimana ya? Apakah ini ada hubungannya dengan filsafat kosong? Kolose 2 nomor 8 itu Bang Suma. Iya, yang endingnya nanti adalah larangan-larangan di data nomor 12, 16-nya sampai seterusnya. Itu betul itu. Kok bisa sampai situ ya? Ya. Karena begini kan, kalau kita bicara dengan Kristen ini, apapun faktanya, tadi kan kalau saya lihat ini Bang Suma luar biasa gitu ya. Kita punya pemikiran yang sama. Kalau di Islam itu kan jelas otoritas Allah itu adalah puncak. Tadi Bang Suma bawa Yohanes 5:31, ya kan? Nah, betul ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran, kalau Allah itu adalah, bahkan Nabi sendiri pun yang memvalidasi kerasulan beliau kan adalah Allah, bukan beliau yang mengaku-ngaku kan? Iya, ya kan? Betul. Nah, sekarang Yesus pun mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku tidak benar. Iya. Ini kan berarti ada kesamaan, tapi entah mengapa Kristen ini sudah kitabnya amburadul, dibangga-banggain pula, ya kan? Campur aduk ini, perkataan Yesus dibantah dengan perkataan Paulus. Padahal Paulus orang bodoh yang berkeyakinan menyombongkan diri, mengatasnamakan Tuhan, tapi dia tidak jelas. Mungkin itu, izin sedikit itu mungkin yang saya mau tanyakan. Kristus Yesus dan Yesus Kristus tadi. Terima kasih Bang Suma. Ya, sama-sama Dinda Dian Pratama. Masya Allah. Lanjutkan berkarya. Halo, selamat malam Saudara Predika. Selamat malam Bang. Ya, malam. Wah, bagus tuh tadi Pak Bang Zuma sama Bang Dian Pratama itu loh. Wah, bikin macam-macam ya. Digodok aja semua Alkitab itu, di blender begitu ya. Pokoknya ngomong apa aja yang seininya ya. Kalau saya begini, sarankan dulu Bang Zuma sama kawan-kawan yang ada di sini, kan bukaan kalian kan ini kitab suci Kristen ya. Jadi agak sedikit rendah hati lah. Sedikit rendah hati itu begini. Apapun pelajaran, apapun ilmu, ya apapun materi, ada metodenya. Nah, termasuk kitab Anda pasti ada metode memahaminya sampai orang belajar gitu kan. Ya, nah lalu Anda datang begini, datang ke kitab suci Kristen. Ingatlah, sebelum kita ada pun, bahkan saat gereja lahir pun, itu kan sudah banyak orang-orang yang menyelidiki kitab suci, bahkan sampai muncul perguruan tinggi, sekolah teologi dan segala macam. Nah lalu mereka belajar kemudian dengan ketundukan diri sampai sekian bulan, sekian tahun. Nah lalu tiba-tiba Anda datang begini lalu memberi makna sekali lagi itu lucu-lucuan karena terlalu jauh dari apa yang dimaksudkan teks. Ya, termasuk tadi apa itu Yesus Kristus, Kristus Yesus. Coba dipelajari dulu bahasa Yunani. Misalnya bahasa Yunani apa itu? Jadi ini berkasus genetif kah, akusatif kah, gitu kan? Nah, apakah kasusnya seperti ini? Nah, jadi dipelajari kalau dia kasus genetif, kasus akusatif, gitu kan? Nah, maknanya apa gitu? Nah, dari situlah Anda bisa mengambil rumusan atau kesimpulan. Tapi kalau tidak pernah belajar bahasa asli, ya kaidah-kaidah, unsur-unsur mempelajari bahasa Yunani lalu memberikan makna, itu ngaco. Ya, ngaco itu. Serius ya. Tadi nggak tahu ya, sorry, Dian Pratama ini Ibu ya, Mbak ya. Afan Gurunda, sebentar Afan Gurunda, saya cuma mau dikit nanya, Pak, kalau Anda tuh merasa berilmu, tinggal disanggah saja Pak. Kan Bapak paham bahasa asli nih.
Mohon maaf, Anda sanggah aja langsung. Ini kan mumpung ada Bang Zuma. Bang Zuma yang memberi jawaban sama kami. Oke? Nah, oke. Sekarang gini, kalau Bapak mau menyanggah, tolong disanggah kaidahnya bahasa aslinya apa? Kristus itu apa? Gitu loh. Kan enak kami mendengar. Kalau Bapak begitu ya, ngomong sama anak SD aja, Pak. Anak TK, Pak. Ngomong kayak gitu, Pak. Curhat Bapak, Pak. Afan ya. Lanjut, silakan. Oke, justru saya tangkapinya begini, Mbak ya. Mbak bertanya di forum yang begini, gitu loh. Lalu Anda mempercayai itu tanpa kaidah. Mestinya begini, Mbak ya. Mestinya begini. Oh iya, dari mana sumbernya itu? Pak, Bapak bukan berhadapan dengan anak TK, Pak. Bapak berhadapan dengan orang yang mau Lalu belajar saya seperti tanya kata Bang Anda Zuma. percaya itu? Anda Loh. percaya itu? Mana? Loh. bedanya? Sekarang Bapak bisa bahasa Yunani? Bisa. Oke, kalau Oke. begitu terangkan sama kami. Lanjut Bang Zuma, Ya. silakan. Oke, makasih Dinda. Ini saudara Predika satu kata aja, coba Anda jelaskan ke saya, kata Kristus. Kristus itu apa? Oke. Maknanya atau penggunaan katanya, karena begini ya, secara gramatikal- Semua disiplin Oke. ilmu yang bersangkutan dengan Saya sampaikan dulu kata ya, kata Bang Lukas, Zuma. kata Kristus ini. Silakan. Pertanyaannya Dian Pratama tadi, Kristus Yesus dan Yesus Kristus. Bukan, jangan ke situ lagi. Anda kan udah mengurai sekarang Kristus itu apa? Berdasarkan disiplin Kristus ilmu itu yang kekristenan. diurapi. Yesus itu ya Allah adalah penyelamatku. Nah, itu arti dasarnya, gitu loh. Kristus itu apa, Bang? Kok jadi Yang dogma? diurapi. Oke, Bukan. oke, Jadi oke, begini, oke. kalau Sabar, saya- sabar. Sorry. Sabar, Bang, sabar, Oh. Bang. Nah, saya kan statusnya ingin bertanya nih sama orang yang lebih paham kan. Anda kan seakan-akan tadi mengurung semua penjabaran kami umat Islam tentang Bible, seakan-akan yang paham Bible itu adalah Anda. Kata saudara saya, Kristus adalah yang diurapi, betul? Oke. Oke, boleh ndak Anda bacakan saya Lukas 2 nomor 11 dengan makna Kristus ini? Silakan. Silakan baca, lalu kita bicarakan. Anda yang baca. Nah, Anda buka teks. Anda kan yang tahu katanya. Saya cuma menunjukkan Lukas 2 nomor 11 dengan data Kristus Nah. adalah yang diurapi. Coba. Oke, baik ya. Ya, silakan. Saya akan jawab itu Bang Zuma ya. Tapi Siap. saya sedang mengejar dulu penggunaan Kristus Nah, Yesus kan dan Yesus Kristus. sudah mengarah ke sana poinnya. Saya akan jawab Bang, saya akan jawab. Poinnya Tapi kami ini pertanyaan- yang katanya nggak pertanyaannya paham saya bilang gini, Bible. Bang Zuma, belajar dulu bahasa asli. Jadi di bahasa Iya, asli ini saya ada mau yang uji duluan, keilmuan jadi saudara-saudara duluan kami disebutkan, Kristen kalau yang dalam merasa bahasa lebih Indonesia disebut pintar. diterangkan, menerangkan. Silakan. Diterangkan, menerangkan. Kristus, Nah, sekarang dengar. mana yang diterangkan? Kristus mana yang menerangkan? katanya Itu kata tadi. bahasa. Yang Kristus Abang itu yang sampaikan diurapi. Itu makna. Silakan Anda bacakan saya Betul. Lukas 2:11, Tapi silakan. bahasa enggak tahu. Silakan Saya Anda jelaskan ke Jadi saya. dalam bahasa Yunani, Jelaskan bahasa setelah Yunani Anda ada baca Lukas gendernya, 2:11, ada saudaraku. kasusnya. Ini bukan gereja, maaf. Bukan. Coba Anda baca Karena- Lukas 2 Nah, nomor 11. Oke, saya baca. Anda Ya. menerangkan ya. Hari Saya ini tidak terakhir menjelaskan. bagi- Saya hanya ingin dengar bagaimana Anda melilit mau lidah menjelaskan. Anda. Silakan. Nah. Silakan. Oke, lihat ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu Coba Anda tadi ganti Kristus menjadi apa tadi? Kristus adalah? yang diurapi. Oke, ganti dasarnya, Kristus oke. yang diurapi. Coba. Loh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan. Nah. Bang Zuma, Sabar lihat, dulu. Lihat Sabar di situ koma. Oke, Anda tunjukkan kesalahan besar. Ada di situ koma. Oke, baik. Oke, Apakah jadi- dalam bahasa Yunani mengenal tanda koma? Oh, Anda mau bilang jadi ada koma titik di situ. Saya bertanya kepada saudara yang lebih hebat nih. Apakah bahasa Yunani mengenal tanda koma? Tanda koma ada. Di mana? Tanda Coba baca tunjukkan. ada. Coba tunjukkan tanda koma dalam bahasa Yunani. Oke. Ya. Silakan. Jadi Anda boleh jangan buka kira kamera. bahwa di Yunani tidak ada koma. Silakan. Gitu loh. Buka di Silakan. situ. Tunjukkan di situ. Loh, kok jadi saya? Kok Nah, jadi saya? Jadi Anda, kalau begitu Bang Zuma, maka bagi Anda tidak ada penggalan kalimat dari semua Hei, kitab PB. Saudara, tolong Masa tidak ada tunjukkan. karena Anda menyangkali koma? Tidak ada. Tidak ada itu Anda salah besar tadi. Tolong tunjukkan kata atau tanda koma dalam
tataran bahasa Yunani. Silakan. Oh, oke. Ya, jadi menurut Anda tidak ada arti koma dan titik. Anda lah yang menjelaskan. Ada, Itu kan bukan saya saya. saya tidak buka di situ bahasa Yunani kan. Eh, di- Nah, itu Coba. makanya Bang Suma, jadi dipahami dulu pertanyaan Pak Mbak Dian ini, Dian Pratama, dia Afan mau- Gurunda. Sebentar. Tadi Jadi, Afan Gurunda. bukannya mana? Anda menyerang saya ini. Kan mana? Sebentar, Predeka, izin Bang Oke, Suma. silakan. Anda menyerang saya. Coba tolong bacakan. Anda kan bisa bahasa Yunani. Anda Ya. bilang begitu. Coba bacakan Lukas 2 nomor 11 pakai bahasa Yunaninya, Bang. Silakan, Bang. Tunjukkan aja di situ. Loh, gimana nih, Bang? Tadi Anda berkoar-koar seolah-olah Anda bisa bahasa Yunani. Saya sudah bilang. Ya. Tahu atau tidak? Sudah, sekarang ini aja gampang. Oke, saya baca Anda bisa ya. tidak Dengar bahasa aja, Yunani? Dengar, biar saya buka. Anda Dengar bisa aja. tidak bahasa Yunani, Bang? Oke, saya baca. Anda Oke. bisa tidak bahasa Yunani, coba. Silakan. Oke, saya baca ya. Bisa Lukas atau 2. tidak? Bisa Coba, atau tidak? Oke, biar Bisa. saya baca. Ya bahasa Yunani ya? Oke, baik. Berarti Oke. kan ada bahasa Yunanimu di situ? Enggak. Papa Udah baca ada, aja. oke. Oh, saya baca. Iya, bahasa Yunani dengarin ya. aja Oke. Oh, iya. Oh, dengarin aja. Oh, Anda pikir. Oti etexte umin someron soter os estin Christos kurios en polei David. Mana Oke. komanya, Pak? Mana komanya? Oh, kamu mau lihat koma? Mana komanya? Oh. oke. Dalam Anda King lari James lagi, Version mana tidak ada koma, komanya? Pak. Hah? Pak, sebentar. Dalam Nah, King saya James bisa baca Version, ya. sebentar. Saya sudah bisa Dalam baca King ya. James Version tidak ada koma. Tidak ada koma dalam King James Version. Jangan ngadi-ngadi, nggak ada Bapak. koma dalam King James Version. Iya, King dalam James Version mana? bahasa Coba, Yunani juga nggak ada koma, Pak. Baca, Tunjukin, Pak. mana yang King James yang Anda Bapak. lihat? Oh, saya punya, Pak. Saya pastikan punya, Pak, saya, Pak. Oke, tapi Anda nggak bisa Di baca aplikasi bahasa Yunani. Bible jelas-jelas kok. Dalam versi bahasa Inggris King James tidak ada koma, Pak. Jangan bikin nggak malu, ada Bapak. koma. Itu Lalu tidak ada koma, lalu apa? akal-akalan LAI, Pak. Buka, Bapak, coba. Original teksnya Bapak buka, coba. Silakan tunjukkan sama kami mana komanya. Original teks itu. Mana original teks yang komanya mana yang dalam Anda original maksud? teks? Ada atau tidak? Ada di sana Ada atau tanda-tanda tidak? baca. Ada atau tidak? Atau ini jawabannya? Nah, sekarang saya tanya Anda. Mana ataunya? Mana di situ? komanya mana? Coba Kristo Mana? di situ kasusnya apa? Loh, kok Nah, Kristo? saya tanya dulu Anda. Kalau Koma Anda itu mau kejar apa, saya, Pak? Tanda koma, Pak. kasus. Kasusnya. Tahu nggak Koma kasus itu apa dalam bahasa sih? Yunani? Koma, Oke, ya. koma apa, Pak? Koma, Pak? Kasusnya apa di situ? Kristo di Loh, situ kok apa? kasus? Tanda baca ini, Pak. Kok Makanya kasus? begini. Sudah Kalau berarti Bang Anda Suma. mau bertanya, Ini ngakal-ngakalin Bang Suma. kalau Lanjut, Anda Bang mau Suma. bertahan, bahasa Silakan Dinda, asli, lanjut aja Dinda. Beliau kalau mau beliau Enggak, teman Anda diskusi itu dari tidak dulu. jujur, Lanjut. Pak. belajar aja Pak, unsur bahasa Yunani. LAI gitu. itu ada aplikasi Bible di Indonesia. Ada 300 lebih versi, ya. Saya sudah baca yang make koma itu versi TB. Di situ begini tertulis, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma, yaitu Kristus, koma, Tuhan di kota Daud. Anda cek di dalam versi King James. Tidak Oke, ada baik-baik, ya. Christ the word. Oke. Bapak buka itu. Yo, Bapak buka. saya tunjukkan kepada Anda ya. Mana bahasa Yunani-nya, Oke, silakan. saya jelaskan aja kepada Anda. Nggak usah Yunani. dijelasin, Pak. Tunjukin dulu, Pak. Apanya? Tunjukin dulu, Pak. Saya jelasin. Oke, jangan dipotong ya. Tunjukin. Saya tidak perlu penjelasan. Saya minta data. Silakan. Lukas 2 nomor 11. Oke, Lukas 2. Mana dalam Saya bahasa? jelaskan kasusnya. Jangan dijelasin, Pak. Apa Jangan bisa dijelasin. terjadi begitu. Sudah, oke. Ini giliran saya ya. Pakai data, Jadi bahasa Pak. aslinya begini. Kristos Kurios, oke? Mana Dua komanya? kata benda. Mana Jangan komanya? dipotong, jangan Saya dipotong. kejar. Mana komanya? Mana komanya? Dari mana itu koma? Berarti salah ini LAI. Bah, bukan salah. Anda mau ke Apa kaidah penerjemahan, Pak? Apa kaidah penerjemahan? Apa kaidah penerjemahan, Pak? Kita ngomong aja sendiri. Loh, Anda berarti gagal menunjukkan itu tidak ada Bukan, koma saya dalam mau original ngomong. text. Saya Ada mau atau ngomong, tidak? Anda diam. Ada atau tidak? Sudah, diam lah. biar Ada saya ngomong. atau Anda. tidak? Nah kan? Ada atau tidak komanya original text? Dari mana itu koma? Biar saya Ada jelaskan. atau tidak? Sejak kapan kaidah penerjemahan menambah koma sendiri oleh translator? Sejak kapan, Pak? Udah, biar saya jelaskan. Udah, tolong diam ya.
Oke, kalau tidak tahu, saya kasih tahu kaidah bahasa Yunani dalam bagian itu. Hanya saja sederhana itu aja. Oke ya. Jadi di situ ada dua kata, kata Kristos dan kurios. Sama-sama berakhiran os, ya. Jadi sama-sama berakhiran os, maka ketika dua kata berakhiran os itu adalah dua nominatif. Ketika itu kita sebutkan nominatif, seringkali dalam bahasa Indonesia disebutkan itu sebagai subjeknya. Nah, Kristos maka diterjemahkan dia Kristos, kurios itu Tuhan. Jadi Kristos adalah satu, kurios adalah satu makna. Maka dalam bahasa